Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya, Novri. Di sini saya akan menjelaskan bisnis proses plus template. Yang pertama itu level 1 dengan SPC atau dari supplier, perusahaan sampai ke customer. Nah, di sini saya memakai proses bisnis dengan PT Nestle Indonesia. Di mana di sini kita mensupplier ke PT Nestle Indonesia lalu customer. Nah, di sini ada procure to cash proses, ada plan to produce proses, dan ada order to cash proses. Nah, bisa dilihat teman-teman, ada supplier material harga dan customer produk harga, di mana dimulai di sini ada sales forecast. Sales forecast ini melaju ke planning, lalu di planning ini lanjut ke request for quotation. Lalu ada sales quotation, di mana di sini ada sales order, ship, customer invoice, payment. Nah, di sini juga di sales order dia masuk ke planning. Dari planning juga ada request for quotation dan purchase order. Lalu di material receipt itu ke inventory. Nah, di inventory ini dia akan harusnya bolak-balik atau production execution. Nah, itu material issue jika kita misalkan di PT Nestle Indonesia kita di produknya ini ada kekurangan bahan, jadi kita ke material issue. Lalu ke finished good receipt itu ke shipment di sales quotation. Lalu di supplier invoice dan payment ini dia akan memasukkan supplier invoice dan dia akan mengeluarkan payment. Tetapi ketika supplier itu masuk ke account payable dan payment juga masuk ke account payable. Nah, dari account payable ini ke general ledger. Lalu setelah ke general ledger ke account receivable. Nah, di mana customer invoice yang dari sales quotation ini masuk ke account receivable, itu namanya account receivable. Lalu di payment juga dinamakan account receivable. Nah, di mana di sini berlangsung dengan terus-menerus jika kita melakukan 3 langkah ini, ada procure to cash proses, dan produce proses, dan order to cash proses. Ini untuk level 1 ya teman-teman. Nah, level 2-nya itu ada sales, purchase, accounting, dan HRD. Di sini saya beri tanda warna hijau. Nah, bisa dilihat kan teman-teman, di sales ini ada perkiraan permintaan, dia masuk ke purchase, di mana purchase ada membuat permintaan pembelian, menerima permintaan pembelian, lalu mencari stok barang dan harga ke customer, lalu menyerahkan daftar barang permintaan dan daftar harga ke customer. Nah, lalu di sini masuk ke pemesanan. Setelah melakukan pemesanan, kita akan mengirim pemesanan. Lalu ke faktur pelanggan. Nah, masuklah kita ke accounting, di mana kita akan membuat statementnya. Di sini kita menerima pembayaran dari pelanggan, lalu kita buat ke akuntansi biaya. Nah, sebelumnya kita evaluasi dulu, di sini kita proses, lalu masuk ke laporan keuangan, kita buat pembukuan, baru kita melapor ke finance accounting manager. Nah, setelah itu kita ke HRD, di mana dia menghitung jumlah karyawan yang hadir, lalu menghitung jumlah tunjangan karyawan, menghitung pajak PPh 21, lalu membuat slip gaji, lalu mengecek ulang keseluruhannya. Ini untuk di level 2 teman-teman. Lanjut ke level 3, di mana di sini detail masing-masing modul. Membuat daftar pemesanan, melakukan pemesanan kepada supplier, menerima pemesanan barang dari supplier, lalu di sini diproses tambahan pesanan. Kalau misalkan ada tambahan pesanan, dia langsung balik lagi ke melakukan pemesanan kepada supplier. Lalu jika tidak, dia akan terus ke bawah untuk menagih membayar pembayaran pesanannya. Lanjut ke level 4. Di level 4 itu ada ODO, menu utama, bisnis prosesnya, di mana kita akan menjelaskan per modulnya. Di sini ada CRM, sales, purchase, inventory, dan accounting. Nah, di CRM ini prosesnya itu kita masuk ke sales, leads, reporting, mereport yang sudah kita buat, lalu kita konfigurasi.
Lalu di sales kita membuat order, terus kita buat invoice-nya, terus kita masukkan produknya, lalu kita reporting, baru kita konfigurasikan. Setelah itu ke purchase, kita mengorder barang, kita ke produk, kita report, lalu kita configuration. Lalu di inventory kita overview dulu, baru ke operation-nya, baru ke produk, baru ke reporting, configuration. Dan yang terakhir ada accounting, di mana kita masuk ke dashboard, lalu kita buat customer, create customer-nya, kita masukkan ke vendor, lalu kita accounting, kita report, lalu kita konfigurasi. Nah, seperti itu teman-teman untuk bisnis proses plus template di Draw.io ini teman-teman. Sekian penjelasan saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Dadah.